teman-teman, kita balik lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang teks non-fiksi dari tema 5 MUPEL Bahasa Indonesia kelas 5 SD. Selamat belajar. Sebelum kita membahas tentang teks non-fiksi, mari kita bahas tentang karya tulis. Apa itu karya tulis? Karya tulis adalah hasil karangan dalam bentuk tulisan yang merupakan hasil pikiran, hasil pengamatan seseorang dan disusun secara sistematis atau secara urut. Jenis karya tulis ada dua macam, yaitu fiksi dan non-fiksi. Apa itu ya teman-teman, fiksi dan non-fiksi? Mari kita bahas satu persatu. Karya tulis yang pertama adalah teks fiksi. Apa itu teks fiksi? Teks fiksi adalah kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi dari pengarang atau penulisnya. Cerita ini tidak terjadi di dunia nyata. Contohnya ada cerpen, novel, roman, fabel, komik, dan cerita-cerita lain yang merupakan hasil dari imajinasi atau hayalan si penulisnya. Jadi ini tidak nyata ya teman-teman. Kebalikan dari teks fiksi yaitu teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah karya tulis yang berdasarkan fakta, pengalaman objektif, penelitian atau analisis dari suatu masalah. Jadi, karya tulis ini berdasarkan fakta yang sebenarnya. Hasil tulisan merupakan informasi yang sebenarnya dan apa adanya, tanpa rekayasa dari si penulis atau tanpa imajinasi dari penulis. Contohnya, ketika kalian melihat tontonan sebuah dongeng, itu merupakan fiksi atau karangan dari si penulis. Namun, berbeda dengan kalian melihat sebuah berita. Berita diambil dari kejadian yang nyata tanpa direkayasa. Itulah non-fiksi. Ciri-ciri dari teks non-fiksi adalah ditulis dalam bahasa formal atau resmi atau bahasa baku. Yang kedua, bahasanya denotatif atau makna sebenarnya. Bahasa itu ada dua macam, yaitu denotatif, makna sebenarnya, dan konotatif, makna kiasan. Contohnya, meja hijau. Makna denotatifnya adalah meja yang berwarna hijau. Namun, makna konotatifnya yaitu pengadilan. Ciri yang ketiga adalah disusun berdasarkan fakta. Informasi-informasi yang disajikan merupakan keadaan sebenarnya, bukan dari imajinasi atau khayalan si penulis. Ciri yang keempat adalah ditulis secara urut atau sistematis. Ciri yang kelima merupakan temuan baru atau penyempurnaan dari temuan lama, jadi bersifat up to date. Contohnya, Pluto itu dulu disebut dengan planet, tetapi setelah diteliti ternyata Pluto bukan merupakan planet. Jadi gunakan informasi yang terkini. Selanjutnya, cara menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi. Informasi ada dua macam, yaitu informasi yang tersurat dan informasi yang tersirat. Informasi tersurat adalah informasi yang sudah ada dalam teks atau sudah dipaparkan dalam bacaan secara langsung tanpa ditutup-tutupi. Yang kedua adalah informasi tersirat. Tersirat tidak terlihat, merupakan informasi yang tersembunyi atau informasi yang tidak tertulis pada sebuah naskah dan perlu memahami lebih untuk menemukan informasi tersebut. Jadi tidak terlalu kelihatan dalam teks, tapi
ada ketika kita memahaminya. Itulah informasi. Setelah mengetahui informasi, selanjutnya kita bahas tentang langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi. Langkah yang pertama adalah bacalah teks dengan seksama. Membaca tidak hanya melihat huruf atau melihat rangkaian huruf, namun kalian harus benar-benar memahami makna pada setiap kalimat. Jika kalian menemukan beberapa kata yang kalian tidak memahami artinya, maka cari terlebih dahulu, kemudian rangkai makna kalimat tersebut. Bacalah 2-3 kali. Setelah memahami isi dari bacaan, selanjutnya kalian temukan kalimat utamanya. Pada tema ke-1, kita sudah belajar tentang cara menemukan kalimat utama. Maka carilah kalimat utamanya. Setelah kalian menemukan kalimat utama, berikutnya adalah menentukan ide pokok atau gagasan pokok atau pikiran pokok. Ketiganya mempunyai makna yang sama ya. Di sini ada informasi penting. Jika kalian belum menemukan, maka kalian bisa menandai atau menggarisbawahi kalimat yang mengandung kata kunci. Rangkailah kata kunci yang penting dalam bacaan tersebut dan buatlah jadi sebuah kalimat. Itu merupakan informasi penting. Jika belum menemukan, maka buatlah kalimat berdasarkan 5W dan 1H. Di sana kalian akan menemukan informasi penting melalui pertanyaan yang berdasarkan 5W dan 1H. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan juga bagaimana. Berikut adalah contoh menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Contohnya, padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati, bangkainya membusuk dan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Dari bacaan ini, mari kita lihat informasi penting yang ada di sana. Yang pertama, bacalah dengan seksama dan pahami isi dari bacaan. Setelah itu, kita tentukan kalimat utamanya. Ada di awal kalimat, ada di akhir kalimat, atau di awal dan di akhir. Silakan teman-teman temukan kalimat utamanya. Ini dia kalimat utamanya. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Setelah itu, kalian tentukan gagasan pokoknya. Contoh yang kedua adalah kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham, dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berfungsi untuk memotong makanan. Gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Dari sini, silakan teman-teman cari kalimat utamanya. Setelah itu, cari pokok pikirannya atau ide pokok atau gagasan utama. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih.
Menurut Albert Einstein, Galileo merupakan bapak sains dan fisika modern yang paling cerdas di Italia, bahkan di seluruh Eropa pada abad ke-17. Kejeniusannya di bidang fisika dan sains masih dimanfaatkan oleh banyak orang sampai saat ini. Penemuan-penemuan spektakulernya membuat kagum para ilmuwan dan cendekiawan, bahkan para raja. Semua pengetahuan itu dapat kita ketahui jika kita membaca buku biografi. Di dalam buku biografi seorang tokoh, terdapat hal yang baik dan yang buruk dari tokoh tersebut. Hal yang baik dari tokoh itu dapat ditiru dan dijadikan motivasi untuk berbuat yang lebih baik. Sedangkan hal yang buruk menjadi pelajaran sekaligus contoh untuk tidak dilakukan oleh pembaca biografi. Kalian sudah menyaksikan liputan kreatif, bukan? Tentunya kalian masih ingin belajar lebih lagi mengenai membaca buku biografi tokoh penemu. Mari kita saksikan tayangannya. Kalian sudah membaca buku biografi sekaligus melakukan pengamatan. Nah, agar tidak lupa, kalian harus mencatat hasilnya. Tenang saja, Kak. Aku dan Bumi sudah melakukannya kok. Bagus. Walaupun sekarang teknologi sudah sangat maju, mencatat dan menulis di buku tulis tidak boleh dilupakan. Tetapi yang dicatat hanya gagasan, sikap, dan proses penemuan Galileo di bidang astronomi, Kak. Tidak apa-apa. Yang jelas kalian sudah melakukannya. Sekarang coba kalian bacakan. Kakak ingin mengetahui hasilnya. Gagasan Galileo yang paling terkenal adalah heliosentris, yaitu salah satu teori astronomi yang menyatakan bahwa struktur alam semesta berpusat pada matahari dan bumi berputar mengelilingi matahari. Apakah gagasan yang diusung Galileo tersebut langsung dapat diterima oleh masyarakat? Tidak, Kak. Justru gagasannya ditentang. Karena masyarakat beranggapan bahwa pusat tata surya adalah bumi, bukan matahari. Tetapi Galileo tetap teguh pada pendapatnya. Buktinya, pendapatnya itu yang digunakan hingga sekarang. Nah, bagaimana sikap tokoh yang terdapat dalam buku itu? Salah satu sikap yang dipegang Galileo adalah tidak mau mengikuti teori ilmuwan lain sebelum dia dapat membuktikan kebenaran teori itu. Itu sikap yang patut ditiru. Jadi, dalam menerima pelajaran, jangan mentah-mentah diterima, tapi dibuktikan juga kebenarannya. Lalu, bagaimana proses penemuannya? Galileo ilmuwan yang tekun. Seluruh hidupnya digunakan untuk melakukan penelitian, terutama di bidang matematika dan fisika. Selain teori heliosentris, sudah tidak terhitung lagi penemuan baru yang sangat berguna bagi dunia sains dan fisika. Berkat kecerdasannya, Galileo juga mempunyai banyak pengikut. Nah, ada satu kata menarik yang dapat kakak simpulkan dari pemaparan kalian. Kata menarik. Tekun. Ya, dengan ketekunan seperti Galileo, kalian pun akan mampu untuk menjadi orang yang berhasil. Tidak ada kata berhenti untuk belajar. Tentunya kalian sudah melihat sendiri hasilnya. Nah, untuk mengingat materi yang baru saja diulas, mari kita saksikan repetisinya. Gagasan tokoh adalah mencetuskan teori heliosentris, yakni matahari sebagai pusat tata surya. Sikap tokoh yaitu tidak mau mengikuti teori ilmuwan lain sebelum dapat membuktikan kebenaran teori tersebut. Proses penemuan. Seluruh hidupnya digunakan Galileo untuk melakukan penelitian
dan penemuan baru di bidang matematika dan fisika. Kakak yakin kalian masih memperhatikan tayangan ini. Nah, untuk melihat seberapa dalam kalian mengerti akan materi yang baru saja diulas, kakak akan memberikan pertanyaan dan kalian harus mampu menjawabnya. Sebutkan gagasan yang dicetuskan Galileo dalam buku Galileo Menyingkap Kebenaran. Benar, gagasan Galileo yang paling terkenal adalah heliosentris, yakni teori yang menyatakan bahwa matahari sebagai pusat tata surya, sementara planet langit mengelilinginya. Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajah Belanda. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman, kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Hindia dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indis Partij pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda, dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka, sehingga akhirnya 3 serangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik ningrat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di Taman Siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di Taman Siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tutwuri Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia.